Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil. Saya Asam. Saya Abdul dan kami dari Kami dari Universitas Hasanuddin. Sistem zonasi. Penerimaan peserta didik baru sistem zonasi merupakan model terbaru yang diterapkan oleh Kemendikbud yang mengharuskan pertimbangan jarak terdekat sebagai indikator penyeleksi bagi peserta didik baru. Namun, permasalahan pun mulai timbul. Terdapat 178 kasus pengaduan tahun 2019 hingga 2020 dengan dugaan kecurangan terkait PPDB. KPAI mengidentifikasikannya menjadi 9 kategori permasalahan yang diantaranya penyebaran sekolah yang tidak merata, calon siswa yang tidak terakomodasi, orang tua calon siswa mengantri hingga larut malam, dan minimnya informasi transparansi kuota, jumlah rombel, dan teknis penyeleksian. Permasalahan ini punya implikasi dengan buruknya infrastruktur pendukung PPDB online. Satu-satunya platform yang digunakan oleh calon siswa untuk mendaftar adalah Siap PPDB Online yang dikelola langsung oleh pemerintah. Kendala yang ditemukan diantaranya, pertama, calon siswa melakukan pendaftaran masih menggunakan cara-cara manual. Dilansir dari situs berita CNN, terjadi banyak keluhan dari orang tua siswa mengenai sistem yang sangat sulit. Dan yang ketiga, tampilan hasil seleksi zonasi menampilkan jarak berupa angka-angka yang terkesan tidak interaktif dan mudah adanya indikasi distraksi. Sebelumnya, Departemen Pendidikan Kota New York, Amerika Serikat telah membuat sebuah inovasi berbasis KISS dengan nama MySchools untuk membantu calon siswa, tetapi sebatas untuk memberikan informasi persebaran sekolah seperti pada gambar ini. Selain itu, di dalam negeri, inovasi yang sudah ada untuk menjawab permasalahan ini ada dua, yaitu aplikasi Aku Pintar, jarak zonasi PPDB, dan sebuah penelitian oleh Prayoga pada tahun 2019 dengan menggunakan dua metode, yaitu Big Data dan Sistem Informasi Geografis. Namun keduanya hanya memperlihatkan informasi sekolah terdekat saja, tidak memberikan rekomendasi dan prediksi. Oleh karena itu, kami dari tim Izon Universitas Hasanuddin menggagas sebuah ide yang tertuang dalam KTI, yakni konsep aplikasi yang dapat membantu calon siswa untuk menentukan sekolah yang tepat pada PPDB sistem zonasi, yang menggabungkan 3 model teknologi yang disematkan pada aplikasi Izoni. Pertama, Big Data Analysis System berfungsi melakukan pengumpulan, seleksi, hingga menghasilkan data baru yang akan digunakan pada proses selanjutnya. Yang kedua, Decision Tree Method dan algoritma C4.5 sebagai alat proses data hingga menghasilkan prediksi. Dan yang ketiga, Sistem Informasi Geografis berupa visualisasi hasil prediksi secara spasial. Dalam metode penelitian, tim kami melakukan beberapa tahapan, yaitu inisiasi dan problem definition, riset dan studi literatur relevan, rancang skenario sistem aplikasi berdasarkan hasil riset data sekunder, desain visualisasi antarmuka, dan pembuatan karya tulis. Adapun hasil penelitian terdiri atas perencanaan user interface dan skenario sistem aplikasi. User interface pertama-tama didesain dengan menggunakan CorelDRAW, lalu diimplementasikan menjadi desain prototipe pada laman Figma yang terdiri atas menu masuk dan register, menu home yang menampilkan informasi pendidikan, menu Izoni yang menampilkan hasil prediksi kelulusan, menu account, dan menu more. Untuk skenario sistem aplikasi, berdasarkan sintesis kepustakaan, aplikasi Izoni dalam melakukan fungsi prediksi mengadopsi skema yang telah dilakukan dalam penelitian oleh Rabi et al. Pada tahun 2019, yaitu Big Data Analysis System dengan skema sebagai berikut. Skema ini kemudian diterapkan dalam aplikasi Izoni dengan penggambaran sebagai berikut. Dapodik adalah Big Data pendidikan. Oleh Izoni, Dapodik diolah menggunakan Big Data Analysis System hingga mendapatkan data hasil akhir yang akan digunakan Izoni, seperti data rekam jejak, identitas siswa, dan data lokasi sekolah. Data ini disimpan dalam penyimpanan Izoni sebagai data training. Agar memberikan prediksi rekomendasi sekolah yang akurat, sistem kerja Izoni mengadopsi Decision Tree Method dan algoritma C4.5 yang masih perlu dilatih. Sistem ini sudah pernah diuji dalam penelitian oleh Rahayu pada tahun 2014 dengan tingkat keakurasian sebesar 93% dan Supangat et al. Pada tahun 2018 dengan tingkat keakurasian 82%. Dengan persentase di atas 50%, maka metode ini aplikatif untuk diterapkan pada sistem kerja aplikasi Izoni. Dengan memanfaatkan data PPDB tahun-tahun sebelumnya sebagai data training, sistem akan dilatih terus-menerus dan belajar dengan sendiri hingga sistem tampil dengan performa yang sangat baik.
Lalu sistem akan bekerja menganalisis data berdasarkan 3 faktor kelulusan sesuai yang tertuang dalam aturan Permendikbud nomor 44 tahun 2019, yaitu jarak, akumulasi prestasi, dan faktor perpindahan orang tua. Setelah beberapa kali percobaan, sistem sudah sangat paham. Decision Tree Method dan algoritma C475 akan bekerja mengolah data testing sesuai latihan dan hasil belajar mandiri dari data training sebelumnya, hingga menjadi sebuah prediksi yang akurat. Hasil prediksi kemudian ditransformasikan dan divisualisasikan dengan pemodelan spasial menggunakan sistem informasi geografis yang akan menghasilkan peta prediksi yang interaktif, mudah dipahami, dan informatif. Kelebihan dan keterbaruan diperoleh dengan melakukan studi perbandingan antara konsep aplikasi yang sejenis yang sudah ada sebelumnya dengan Izoni. Ini adalah perbandingan real dari website PPDB dan konsep aplikasi Izoni. Sistem PPDB online hasil prediksi masih berupa angka-angka, sedangkan visualisasi hasil prediksi Izoni lebih interaktif dan mudah dipahami dengan estetik. Pada web PPDB online, pendaftaran dilakukan dengan manual, sedangkan pada Izoni pendaftaran mudah dengan langsung mengklik lokasi rumah pada peta. Pada web PPDB online, tidak bisa memberikan rekomendasi sekolah yang harus didaftari oleh calon siswa, sedangkan Izoni bisa membantu calon siswa untuk menentukan sekolah yang didaftari. Selain itu, Izoni adalah terobosan inovatif bidang pendidikan dengan pemanfaatan Big Data. Kepada pemerintah, Izoni bisa menjadi rintisan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, transparan, akuntabel, sehingga dapat mewujudkan prinsip good governance dan smart city yang lama ingin diterapkan oleh pemerintah. Kepada masyarakat Indonesia, video presentasi ini diunggah pada situs YouTube. Dalam hal ini, punya potensi kebermanfaatan ilmu kepada masyarakat agar mengetahui peranan Big Data sebagai potensi yang bisa dimanfaatkan untuk menemukan solusi-solusi yang tidak terekspektasikan sebelumnya. Selain itu, ide ini bermanfaat kepada peneliti di bidang informatika, perencanaan wilayah dan kota, serta administrasi publik. Keberlanjutan Izoni harapannya adalah pengadopsian sistem kerja di bidang lain seperti penentuan fasilitas kesehatan, fasos-fasum, serta RTH berdasarkan jarak dan cakupan penduduk di wilayah perkotaan. Harapan besar di masa depan nantinya, Izoni bisa menjadi salah satu upaya digitalisasi pelayanan perkotaan. Adapun kesimpulan yang bisa didapatkan adalah aplikasi Izoni memanfaatkan Dapodik sebagai data raw untuk menjadi database yang akan dikelola dengan mengadopsi sistem kerja Big Data Analysis System. Kedua, aplikasi Izoni dalam menjalankan fungsi prediksinya menggunakan Decision Tree Method dan algoritma C4.5 dengan tingkat keakuratan di atas 80%. Yang ketiga, visualisasi hasil prediksi kelulusan calon siswa akan ditampilkan dengan adaptasi teknologi sistem informasi geografis agar informasi bisa tersampaikan secara informatif dan interaktif. Terakhir, digitalisasi informasi adalah upaya yang bisa dilakukan untuk proses efisiensi pelayanan administrasi publik di masa depan. Harapannya, hadirnya Izoni ini menjadi salah satu solusi di bidang Big Data dalam transformasi pendidikan Indonesia yang berkemajuan. Sekian, kami dari Kampus Merah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.